Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, para pemirsa a'azani Allahu wa iyyakum. Kemarin ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas al-hiwar ats-tsani. Al-hiwar ats-tsani. Ya, sekarang kita masuk ke al-hiwar ats-tsalits ya. Jadi al-wahdatu ats-tsalitsa ya, tahtal maudu as-sakan ya, ad-darsu al-awwal wal 20 ya. Jadi kita di pelajaran ke-21, kemudian kita masuk ke al-hiwar ats-tsalits ya. Kita masuk ke percakapan yang ketiga. Ya, kita masuk ke percakapan yang ketiga. Kalau kemarin kita percakapannya itu antara al-mustajir dengan al-muajir ya, maka pada kesempatan kali ini hiwarnya bainal mushtari wal ba'i ya, bainal mushtari wal ba'i. Baik, nanzur al-hiwar ats-tsalits. Unzur wastami' wa'id. Al-mushtari, assalamu alaikum. Al-ba'i wa alaikumussalam. Ayya khidmatin. Al-mushtari, uridu ba'dal asasi. الباعي ماذا تريد لغرفة النوم؟ المشتري أريد سريرا وستارة. الباعي وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ المشتري أريد أريكة وسجادة. الباعي وماذا تريد للمطبخ؟ المشتري أريد فرنا وثلاجة. الباعي وماذا تريد للحمام؟ المشتري أريد سخانا ومرآة. الباعي هل تريد شيئا آخر؟
Al-mushtari syukran uridu musyahadatal athasi. Al-ba'i tafaddal. Ya, marratan tsaniyah. Al-mushtari assalamu alaikum. Al-ba'i wa alaikumussalam. Ayya khidmatin. Al-mushtari uridu ba'dal athasi. Al-ba'i madza turidu li ghurfatin naum. Al-mushtari uridu sariran wa sitaratan. Al-ba'i wa madza turidu li ghurfatil julusi. Al-mushtari uridu arikatan wa sajjadatan. Al-ba'i wa madza turidu lil matbakhi. Al-mushtari uridu furnan wa thallajatan. Al-ba'i wa madza turidu lil hammami. Al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Al-ba'i hal turidu syai'an akhar. Al-mushtari syukran uridu musyahadatal athasi. Al-ba'i tafaddal. Ya. Jadi sekarang kita sudah masuk al-hiwar as-salis. Jadi hiwar as-salis ini al-hiwar yaduru baina al-mushtari wal ba'i. Ya, jadi percakapan ini antara al-mushtari dan al-ba'i. Taib, maman al-mushtari? Ya, al-mushtari al-mushtari Taib. Al-mushtari ini, ya, al-mushtari ini bukan kata asli, ya, jadi bukan dari sananya ini, ya, akan tetapi al-mushtari ini mushtaqqa, kata mushtari ini diambil dari kata kerja. Jadi ini adalah ismul maf'ul, ya, ismul fa'il, ya, jadi ini adalah ismul fa'il. Ini adalah ismul fa'il. Ya, ini adalah isim fa'il. Ya, ini sudah jadi isim. Tandanya di mana kalau dia isim? Tandanya alif dan lam. Al-mushtari. Ya, kalau tidak pakai alif lam, mushtarin. Ya, mushtarin. Kenapa mushtarin? Kenapa tidak diambil ya-nya? Nanti kita bahas. Yang jelas ini adalah isim. Namanya isim fa'il, ismul fa'il. Dia diambil dari kata kerja. Ya, apa kata kerjanya? Kata kerjanya adalah ishtara. Ya, ini fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari'nya yashtari. Kemudian isim masdarnya ishtira. Ya, fi'il amrnya ishtari. Kemudian isim fa'ilnya mushtarin. Isim fa'ilnya mushtarin. Ya. Taib. Wazannya, timbangannya dari kata wazannya adalah wazannya istaf'ala. Istaf'ala. Ya, yastaf'ilu fi'il mudhari'nya. Yastaf'ilu. Masdarnya istif'alan. Amarnya istaf'il. Istaf'il.
mustaf'ilun. Baik, perhatikan ya. Sekali lagi bahwa al-mushtari ini, ya, ini adalah isim. Ya, ini adalah isim. Ya, isim namanya ismul fa'il. Ya, jadi bukan asli dari sana. Akan tetapi, ya, ini diambil dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Fi'il madinya ishtara, lampau. Ya, fi'il mudhari'nya ishtari, sedang atau akan. Ya, kemudian ini masdarnya, ya, ishtiraan. Ya, kemudian fi'il amrnya, perintahnya ishtari. Ya, kemudian isim fa'ilnya mushtarin. Ini dia, ya. Cuma karena ini pakai alif alif lam, maka ya-nya tidak dihilangkan. Kemudian karena ini tidak pakai alif lam, dia bertanwin, maka ya-nya dihilangkan, ya. Karena kenapa? Nanti disebut dia sebagai isim mangkus. Nanti kita pelajari itu, ya. Kita bahas, ya. Taib, wazannya mana? Wazannya istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, istaf'il, mustaf'ilun. Ya. Taib. Perhatikan di sini. Ya. Ini alifnya. Ya, kemudian ini ini alif fi'ilnya, kemudian ini shin fi'ilnya. Ini ain ini sim fi'ilnya, kemudian ini ta fi'ilnya, kemudian ini fa fi'ilnya, ya, kemudian ini ain fi'ilnya, ya. Kemudian ada yang dibuang di sini, ya. Apa yang dibuang di sini? Ada ya yang dibuang di sini karena orang Arab berat untuk mengucapkannya, maka diganti jadi alif ya. Di sini seharusnya ishtara ya. Nah, sama kan? Kalau ishtara ya di sini sama. Ya, ishtara ya. Ya. Ishtara ya. Ya, jadi ini sama, satu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian 1 2 3 4 5 6. 6. Ishtara ya. Ishtara ya, yashtariyu. Afwan, ya, bukan istaf'ala ya, tapi ifta'ala. Ya, anak kata. Ya, jadi bukan bukan istaf'ala tapi ifta'ala. Afwan, anak keliru. Ya. Jadi wazannya ifta'ala. Ya, fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Taib. Kemudian fi'il masdarnya ifti'alan. Ya, kemudian amarnya ifta'il. Ya, kemudian isim fa'ilnya mufta'ilun. Taib, ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi wazannya ishtara, ifta'ala. Yashtari, yafta'ilu. Ya, yafta'ilu. Kemudian ishtiraan, ifti'alan. Ishtari, ifta'il. Mushtarin, mufta'il, ya. Mufta'il. Di sini kenapa di sini terlihat kasrah? Ya, karena ya-nya dibuang karena dia isim mangkus, ya. Jadi pada hakikatnya ini mushtarin ini mushtarin ismun marfu, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara 'alal ya. Ya, seperti itu nanti kalau di i'rab karena dia isim mangkus. Perhatikan di sini. Ishtara, ya. Ishtara. Di sini ishtara. Ishtara ya, ya.
ishtara ya. Ya. Nah, perhatikan di sini ishtara. Terlihat di sini cuma 1 2 3 4. Sementara di sini 1 2 3 4 5. Ya. Ishtara. Kok bisa ifta'ala? Sementara ini ishtara yang terdengar 4, kok ini 5 gitu loh. Nah, sebenarnya aslinya ishtara ini adalah ishtaraya. Ya, ishtaraya. Ya-nya dihilangkan, diganti jadi maksura seperti ini ya. Ya, maksura seperti ini. Kenapa? Karena susah bagi orang Arab untuk menyebutkannya. Ya, maka digantilah jadi ishtara. Tapi ini asalnya ifta'ala ishtaraya. Kemudian fi'il mudhari'nya yashtariyu, ya. Yashtariyu. Ini susah ya, susah diucapkan oleh orang Arab. Ishtaraya yashtariyu. Ya, susah diucapkan oleh orang Arab, maka digantilah ya-nya dengan ya maksura seperti ini. Ya, alif yang berbentuk ya, gitu kan, seperti itu, ya. Tapi aslinya wazannya adalah ifta'ala. Ishtara yashtari ishtiraan ishtira mushtarin, ya. Baik. Kemudian aslinya akar katanya ishtara yashtari ini, ya, ini akar katanya dari artinya dulu, ya. Mana ishtara? Ishtara yashtari, ya. Ishtara itu setelah membeli. Yashtari sedang membeli, ya. Jadi al-mushtari pembeli. Nah, kita ambil dulu akar katanya karena ini sudah ini adalah mujarrad, ya. Dia berasal dari sulasi mujarrad, ya. Dia berasal dari 3 huruf lalu kemudian ditambah, ya. Asalnya dari mana akar katanya? Akar katanya dari kata syara yashri. Syara yashri. Ya. Masdarnya syiraan. Ya, syiraan. Ya. Taib. Ini asal katanya. Ya, wazannya apa? Syara yashri syiraan. Wazannya adalah ya fa'ala yaf'ilu. Ya, sama di sini juga ya-nya dihilangkan karena berat bagi orang Arab mengucapkannya. Ya, tapi wazannya di sini adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Ini wazannya. Ya, sulasi mujarrad 3 kan? 1 2 3. Ya. 1 2 ya-nya diganti jadi alif maksura di sini. Jadi syara, seharusnya syara ya fa'ala. Ya, kemudian yashri. Ya, seharusnya apa di sini? Yashriyu. Ya, jadi kan agak susah. Nah, wazannya apa? Wazannya yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya. Syara yashri, fa'ala yaf'ilu. Ini akar katanya. Ya, kemudian diangkat jadi ifta'ala. Baik, ma makna isyara syara yashri? Ya. Ma makna syara yashri? Nah, syara yashri ini maknanya adalah bisa bermakna menjual. Ya, bisa bermakna menjual, bisa bermakna mengorbankan. Ya, jadi syara yashri itu bisa bermakna menjual. Perhatikan dari kata menjual, ya, akar katanya syara yashri menjadilah ishtara yashtari. Nah, ishtara yashtari kalau wazan ifta'ala yafta'ilu artinya itu kita minta untuk dijual. Ya, berarti apa? Kalau minta jual, beli. Ya. Jadi kan ada pedagang, ya, ada orang yang syara yashri, ada orang yang berdagang, ya. Kemudian kita minta orang tersebut menjual gitu, ya. Jadi kalau minta menjual namanya apa? Membeli, ya. Nah, jadilah ishtara yashtari ishtira, ya. Jadi ishtara telah membeli, yashtari ya sedang, masdar, kemudian fi'il amr, kemudian isim fa'ilnya. Ya, akar katanya dari sulasi mujarrad, syara yashri syiraan, ya, wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, dari kata menjual, ya, dari kata menjual kemudian naik ke wazan ifta'ala, wazan fa'ala naik ke ifta'ala, artinya minta apa? Minta dijual gitu. Ya, akhirnya kita membeli karena minta jual gitu kan, seperti itu. Itu maknanya seperti itu. Ya, tapi maknanya adalah membeli, ya. Nah, semua ini, kedua kata ini dipakai semua dalam Al-Qur'an ini. Ya, di dalam Al-Quran ada. Ini salah satu contohnya dalam surah Al-Baqarah.
ya kalau nggak salah. Bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa minan nas, ya, dari manusia man yashri nafsahu. Ada yang yashri nafsahu, mengorbankan dirinya, ya, atau menjual dirinya gitu kan, seperti itu. Ya, libtighai mardatillah, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kata menjual. Kemudian ishtara yashtari ini juga ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha ashtara, ya, minal mu'minina anfusahum anna lahumul jannah. Ya, kalau tidak salah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum al-jannah, kalau tidak salah. Jadi sesungguhnya orang Allah Subhanahu wa taala membeli ya jiwa orang beriman itu dengan surga gitu kan, seperti itu. Ya, jadi ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Kemudian yashtari juga ditemukan dalam Al-Qur'an. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi ini maknanya menjual, ya. Ini maknanya membeli. Jadi al-mushtari maknanya di sini adalah pembeli, ya, isim fa'il, ya. Baik, kalau pakai alif lam maka kita pakaikan ya. Ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam, ya, maka dia bertanwin, ya, akan tetapi tanwinnya itu bukan dhamma zahira. Kalau dhamma zahira kan ini nih, ya, muftailun. Ini zahira namanya. Ya, tapi kalau ini muqaddarah, ya, dhamma namanya, dhamma muqaddarah, ya, dhammatun muqaddaratun 'alal ya, karena dia namanya isim mangkus. Nanti insyaallah kita pelajari, ya. Tapi kalau tidak salah juga pernah dibahas, ya, di daurah guru kita, ya, Ustaz Firanda hafizahullah. Ini juga pernah dibahas, ya, isim mangkus. Ya, jadi ini, ya, saya hapus dulu. Ya, ini mushtarin, sini aja ya. Ini mushtarin, ya. Ini dhamma, ya, dhamma, ini dhamma, ya. Tapi apa? Dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Ya. Kalau yang ini jelas kan, dhammatun zahirah. Jadi kalau misalnya mau di-i'rab, mufta'ilun, dhammatun zahiratun, ya, ismun marfu, ya. Mufta'ilun ismun marfu, ya, isim yang dirafa. Wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya dhammatun zahirah, dhamma yang zahir fi akhirih, di akhirnya. Akan tetapi kalau ini mushtarin, ya, ini juga ismun maf'ul, ismu marfu, ya. Ismu marfu juga isim yang dirafa. Akan tetapi wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya dhammatun, dhamma muqaddara yang dikira-kira 'alal ya, di atas ya. Ya. Nah, ini karena dia kenapa? Karena dia adalah isim mangkus. Tapi kalau pakai alif lam, ya, ya-nya terlihat, kemudian di sini dikasih kasrah, ya. Jadi al-mushtari. Ya, jadi kalau pakai alif lam al-mushtari, kalau tidak pakai alif lam mushtarin, ya, seperti itu, ya. Contohnya banyak yang lain, misalnya seperti al-qadi, ya, qadin, ya, al-qadi, qadin, ya, seperti itu. Itu namanya isim mangkus, ya. Taib, ini sudah selesai, ya. Taib, sekarang al-ba'i'u, ya, insyaallah ini jelas, ya. Ya, jadi saya ingatkan juga kepada ikhwah dan akhwat sekalian, itulah enaknya kalau nanti kita menghafalkan wazan sorof, ya, timbangan sorof, ya. Jadi kita kan sudah terangkan kemarin bahwa ilmu sorof itu mempelajari perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Jadi kita tasrif, ya. Jadi kita tasrif. Ini bayangkan ini. Ya, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa sampai berpuluh-puluh perubahannya. Ya, contohnya ini aja. Ya.
dari kata ishtara, yashtari, akar katanya syara, yashri, ya dan seterusnya. Kemudian diangkat lagi ke wazan diangkat ke wazan ifta'ala, ya. Ini satu diantaranya, ya. Kemudian ishtara, yashtari, ya, ishtara, yashtari, ishtira, kemudian ishtari, kemudian mushtarin dan seterusnya. Ya, jadi masya Allah, ya. Nah, tapi enaknya kalau kita sudah menghafalkan wazan saraf, ya, timbangan-timbangannya, maka gampang, ya. Ketika kita menginginkan satu kata, maka kita tinggal tasrif dari satu kata ke kata yang lainnya, ya, seperti itu. Karena kita tidak mungkin bisa mentasrif, ya, kita tidak mungkin bisa mentasrif atau merubah dari satu kata ke kata yang lain kalau kita tidak menghafalkan wazan tasrifnya, ya. Kita nggak bisa lakukan itu. Gimana caranya? Kayak ini bukan ngarang-ngarang gitu loh. Ini punya rumus, punya punya kaidah gitu loh. Ya, nah, kaidahnya itulah yang dihafalkan. Ya, jadi rumusnya, wazannya itulah yang dihafalkan. Jadi gampang bagi kita untuk mentasrif dari satu kata ke kata yang lainnya. Taib. Sekarang al-ba'i. Ya. Taib, mana al-ba'i'u? Nah, al-ba'i'u ini juga berasal dari kata kerja, ya. Jadi ini juga ismul fa'il. Ya. Ini adalah ismul fa'ili. Ya, jadi al-ba'i ini juga dari isim diambil dari kata kerja. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ba'a. Ya, ini fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yabi'u. Ba'a yabi'u. Masdarnya bai'an. Ya, bai'an. Ya. Fi'il amarnya bi. Ya. Isim fa'ilnya ba'i'un. Ya, tapi perhatikan di sini. Ya, ba'a yabi'u. Ya. Ba'a yabi'u. Nah, al-ba'i'u ini adalah isim fa'il. Ya. Ini sudah jadi isim. Tanda isimnya di mana? Alif dan lam. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, tanwin. Ya. Taib. Ternyata ini diambil dari kata kerja. Asal katanya apa? Akar katanya apa? Ba'a yabi'u. Ini fi'il madinya. Ya, ini fi'il mudhari'nya, telah, sedang atau akan, masdar, fi'il amr, perintah, kemudian isim fa'ilnya. Ya. Taib. Wazannya apa? Wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Ya. Ini ada yang dibuang di sini. Ya, ini juga kemarin kita sudah pelajari, ya. Sudah diajarkan oleh guru kita hafizahullah taala, ya. Taib, asalnya di sini wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Asalnya di sini sebenarnya baya'a. Ya. Baya'a. Ya, karena itu tadi, karena kesulitan orang Arab gitu kan, maka digantilah jadi alif, ya. Jadi baya'a yabi'u seharusnya, ya. Fa'ala yaf'ilu, ya. Nah, makanya digantilah huruf ya-nya di sini dengan alif. Jadi ba'a yabi'u, ya. Banyak fiil-fiil seperti itu nantinya kita ketemukan. Nah, kalau kita sudah hafalkan wazannya pertama, kemudian kita mengidentifikasi, ya, bahwa ini fi'il naqis gitu kan, seperti itu, ya. Fi'il naqis kita pelajari, maka kita dengan mudah akan mengetahui bahwa ini kenapa dua, karena ini naqis, ya. Wazannya dari mana? Ya, wazannya asalnya dari fa'ala yaf'ilu, ya. Ya, asalnya kenapa dari mana ini? Kemudian seharusnya ya di sini baya'a.
yabi'u, tapi karena kesulitan orang Arab mengucapkannya, berat bagi orang Arab mengucapkannya, maka digantilah jadi alif di sini. Ya, jadi ba'a yabi'u, bai'an ba'i. Nah, apa artinya ba'a yabi'u? Ya, ba'a yabi'u sama dengan syara yashri, ya. Sama ya. Jadi ba'a yabi'u itu syara ba'a sama dengan syara. Apa artinya tadi syara? Membeli, menjual. Ya, ba'a sama dengan syara, ya. Jadi ishtara ada dari kata ini tadi menjual, ya. Ini sama, ya, ba'a. Ya, artinya menjual, ya. Jadi ba'a yabi'u. Dalam Al-Qur'an juga ada dipakai kata-kata ba'a yabi'u bai'an ini. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil salat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wadharul bai', ya, wadharul bai'a. Jadi ini pakai masdar, ya. Tinggalkanlah jual beli, ya, al-bai'. Ya, jadi di sini artinya apa? Artinya penjual, ya. Ya, dalam hadis juga dipakai kok ini, ya, kata yabi'u. Kalau nggak salah menjual, Rasul, saya lupa ya, tapi yang jelas Rasulullah mengatakan dia menjual akhiratnya dengan dunia dengan mempergunakan kata ba'a yabi'u. Ya, taib. Jadi al-bai' artinya penjual. Ini isim fa'il. Ya, ini penjual. Ya, jadi di sini al-mushtari, ya. Al-mushtari adalah pembeli, ya. Kemudian al-bai' adalah penjual, ya. Ya, jadi kalau yang al-mushtari tadi itu, ya, dalam surah At-Taubah, ya, ayat 111, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Ya, jadi innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, ya, bahwa mereka diri dan harta mereka itu akan dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Uridu ba'dal asasi. Ya, uridu ba'dal asasi. Baik, uridu kemarin sudah, ya. Uridu sudah. Bisa baca enggak? Bisa baca. Baik, uridu sekarang ba'da. Ya. Apa mana ba'da? Ya, jadi kalau misalnya di segi 4, ya. Ya. Ini kita giniin. Ini ba'dun, ini ba'dun, ini ba'dun. Apa? Ya. Contohnya apa, ya? Ada sekelompok orang, pelajar, ya. Ada sekelompok pelajar. Kemudian kita katakan ba'duhum yaktubun wa ba'duhum la yaktubun. Ada yang nulis, ada yang tidak nulis. Berarti apa namanya? Sebagian, ya. Jadi ba'da ini sebagian. Ya. Jadi ba'da ini sebagian. Sebagian. Dalam Al-Quran banyak dipakai kata ba'dun ini. Di antaranya wala yaktab ba'dukum ba'da. Ya.
Janganlah saling menggibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, jadi ini banyak dipakai dalam Al-Qur'an, ya. Taib. Kemudian setelahnya itu al-asas, ya. Al-asasu, ya. Apa al-asasu? Al-asasu itu ya yang ada di dalam rumah, seperti kursi, sofa, lemari, ya, kulkas, ya, pemanas, kipas angin. Apa artinya? Nah, ya, al-asas itu adalah perabot, ya. Bedakan dengan ya, yang satu al-asasu, ya, yang satu al-asasu, ya. Perhatikan ya, salah ucap salah makna. Kalau yang di atas al-asasu perabot, ya. Kalau al-asasu ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Asas, ya. Asas, ya. Apa artinya asas? Sinonimnya asas apa? Dasar bisa ya. Asas ya. Pondasi, dasar, ya. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Biasa kita dengarkan hak asasi, ya. Hak asasi. Ini hak dan asas, ini semuanya disadur dari bahasa Arab. Hak dari kata hakun, kemudian asas, jadi hakul asas, hak asasi, ya, hak dan asas, ya. Ya, hak adalah bahasa Arab, asas adalah bahasa Arab, ya. Jadi keduanya disadur dari bahasa Arab. Jadi itu perbedaannya, ya. Taib. Kemudian madza turidu li ghurfatin naum, ya. Ghurfatun naum. Ghurfa ruangan, an-naum tidur. Jadi ruangan tidur. Kemudian ada tambahan la di situ, ya. La di situ kepemilikan, ya, li ghurfatin naum. Dan di situ huruf la di situ, ya, lam di situ adalah huruf adalah huruf untuk menjar. Jadi setelahnya isim majrur, ya. Kalau kemarin kan kita sudah pelajari beberapa, ya. Kalau nggak salah fi, ala, ya, kemudian sudah banyak yang kita pelajari. Kemudian ini salah satu di antaranya, ya. Jadi seperti ini biasanya, ya. Ya, ini harfu jarrin. Ini salah satu huruf jar. Harfu jarrin. Ya. Jadi al-baitu lil baiti, ya, rajulun li rajulin, zaidun li zaidin, ya. Zaidun zaid, li zaidin punya zaid, ya. Baitun rumah, li baitin punya rumah. Masjidun masjid, ya, li masjidin punya masjid, ya, seperti itu. Jadi itu lam di situ adalah lam kepemilikan namanya, ya. Makanya setelah huruf ini, huruf lam ini, la, li ini, maka yang terjadi isim setelahnya itu di kasrah, ya, di jar, ya, alamat jarnya dengan kasrah. Contoh, dari kata seharusnya asalnya ghurfatu jadi li ghurfati, ya. Ghurfatu jadi li ghurfati, ya. Taib. Jadi madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wasitaratan, ya. Uridu sariran wasitaratan. Ma mana sarir? Sarirun, ya. Sarir apa? Tempat tidur, ya. Kemudian sitaratan, sitaratun. Mana sitaratun? Ya, untuk menutup jendela, ya, untuk menutup jendela, ya. Dari kata satara yasturu. Satara ini dari asalnya, ya. Asalnya dari kata satara yasturu,
Ya, satara yasturu. Apa artinya satara? Kata Rasulullah SAW, man satara musliman, man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa satara yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ya, kenapa jendela gorden, kenapa disebut sebagai sitara? Ya, karena dia menutupi pandangan dari luar. Ya, dengan gorden itu, ya, maka apa yang ada di dalam rumah, aib-aib yang ada di dalam rumah itu tidak terlihat dari luar, kan seperti itu. Ya, dan aib-aib yang ada di dalam juga tidak terlihat di luar, gitu kan, seperti itu. Ya, tapi asal katanya dari satara. Satara ini menutup. Ya, ghatta dari asal kata ghatta satara, menutup. Ya, sitara ya makanya disebutlah sebagai horden, ya, seperti itu. Taib. Kemudian wa madza turidu li ghurfatil julusi. Ya. Wa madza turidu li ghurfatil julusi. Ya, ghurfatul julus jelas ya, ghurfa ruangan, al julus dari kata jala saya jilisu, julus masdar, iya. Jadi ruangan apa? Ruang duduk gitu. Jadi ruang kayak ruang tamu gitu ya. Sama di sini asalnya ghurfatu, tapi karena masuk huruf lam itu ya, huruf li ya, kepemilikan harf jarrin, maka jadilah li ghurfatil julus ya. Uridu arikatan ya. Arikatan atau arikatun. Mana arikatun? Ya, kalau kursi kan seperti ini. Ya, kalau arika biasanya lebih panjang. Ya. Jadi arika itu sofa. Alal araiki yang zurun. Ya, dalam Al-Quran arika sofa. Ya. Taib. Arikatan wasajjadatan. Ya, wasajjadatan. Ya, sajjadah. Taib. Sajadah dalam bahasa Indonesia, sajadah ya, sajadah yang biasa kita pakai untuk sholat itu ya. Ini sajadah berasal dari disadur dari sajadah ya. Nah, sajadah ini alatnya, tempat ya. Ya. Sajadah ini alat yang dipakai untuk sujud ya, tempat sujudnya itu sajadah. Ya. Wazannya fa'alatun. Ya, dari kata apa? Kata kerja sajadah. Ya. Sajadah yasjudu. Ya. Jadi sajadah yasjudu, telah sujud, sedang sujud. Nah, sajadah tempatnya untuk sujud. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang dipakai di kita ya, sajadah ya. Taib, uridu arikatan wa sajadah. Taib, wa madza turidu lil matbahi ya. Sama di sini ada, kenapa lil matbahi? Kenapa bukan lil matbahu? Karena di sini ada huruf lam itu ya. Ya, li ya, kepemilikan. Ya, jadi lil ya, al matbah karena ada alif lamnya jadi lil matbah. Kalau di atas kan tidak ada alif lamnya, li ghurfa karena dia mudhaf. Kalau di sini pakai alif lam, lil matbahi. Ya. Taib, maman al matbah. Al-matbah al-matbahu ya. Al-matbahu ini bukan asli ya, bukan asli dari sananya, tapi ini juga diambil dari kata kerja ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya tabakha ya, yatbuhu
ya. Tabakhan. Kemudian utbukh. Kemudian ini matbakhun ini adalah matbakhun ini namanya isim makan. Ya, apa artinya isim makan? Tempat, ya. Tabakha. Ya. Tabakha, apa artinya tabakha? Tabakha itu kalau dalam bahasa Inggris cook. Ya. Cook, kalau ini artinya cook, ya. Ya, mau mana tabakha? Hah? Cook. Tabakha. Ini kan kata kerja. Berarti telah memasak. Ya, sedang memasak. Ya, masakan. Memasaklah. Matbakhun isim makan, berarti tempat untuk memasak. Ya, namanya dapur, ya, kitchen. Ya. Jadi tempat untuk memasak, ya. Jadi ini ini berasal dari kata kerja. Ya, isim ini, isim makan namanya, ya, ismul makan. Ismul makani, isim makan, ya, nama tempat, berasal dari kata kerja tabakha, telah memasak. Yatbukhu, sedang memasak. Tabakhan, masdarnya masakan. Utbukh, masaklah. Matbakhun, tempat memasak. Tempat memasak itu namanya dapur, ya. Maka ini bukan asli dari sananya, ya, akan tetapi diambil dari kata kerja. Taib, ya. Uridu furnan, ya, wasallajatan. Ini dapur. Furnun. Ya, ini asalnya seperti ini, furnun. Jadi bukan furnan asalnya. Furnun. Sama dengan ini al-matbakhu. Asalnya marfu. Adapun furnan kenapa nanti kita bahas, ya. Furnun, apa artinya furnun? Ya. Furnun itu ya, oven, ya. Baik, kemudian salajatun. Ya. Salajatun. Nah, salajatun ini, ya, ini sama dengan sajadah, ya, dari kata saljun. Salju sendiri, salju itu disadur dari bahasa Arab, ya, dari kata as-salju. As-salju atau saljun, ya. Makanya kita kalau baca doa iftitah kan gitu, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was salji. Ya. Ya, salju, ya, yang kita kenal salju, ya. Itu berasal dari disadur dari as-salju, ya. Nah, salju ini, salju dingin kan, ya. Nah, tempat untuk membuat salju, ya, mendinginkan itu apa? Ya, kulkas, namanya salajatun, sama dengan sajadah, ya. Salajatun, ya. Jadi tempat kita untuk mendinginkan sesuatu, ya. Taib, wa madza turidu lil hammami, ya. Sudah pernah, ya, hammam, ya. Hammam apa namanya? Bathroom, ya, kamar mandi, ya. Hammam. Uridu sakhanan wa mir'atan. Sakhanan, mana sakhan? Dari kata sakhan, ya. Ma'u sakhin. Ya, ma'un sakhin. Air apa? Air panas. Sakhin, ya. Kemudian sakhan. Sakhan itu biasanya kalau di kamar mandi itu, ya, ada alat gitu kan, kayak berbentuk kotak gitu atau bulat, ya. Itu disambung, kemudian pipa masuk ke situ dulu, pipa air,
begitu keluar panas. Itu namanya sakhan ya. Sakhan ya. Taib. Kemudian jadi sakhan ini pemanas ya. Sakhanun. Sakhanun. Ya, pemanas ya, pemanas air. Atau kalau bahasanya apa itu? Bukan. Ada bahasanya kan? Ya. Yang kotak-kotak itu apa namanya? Lupa. Ya, jadi bukan, kalau beli begitu bukan pemanas air, tapi ada bahasanya. Bahasa tersendiri ya. Iya, water heater ya, water heater ya. Taib. Kemudian mir'atan atau mir'atun. Ya. Ini kita hapus saja ya. Mir'atun. Ya. Mana mir'atun? Mir'atun ini ya. Ini bukan asli dari sana. Ya. Akan tetapi mir'atun ini namanya ismul ala. Ush. Ismul ala. Ya, ini namanya ismul ala. Isim alat. Diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Ra'a yara. Ya. Ra'a. Ma mana ya ra'a yara? Ra'a. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma mana yara? Si. Ya, melihat ya, ra'a yara. Ya. Jadi ra'a ini berasa mir'atun ini, wazannya nanti mir'atun ini adalah ya mif'alun ya, mif'alun ya, mif'alun ya, sahih ya. Jadi mir'atun wazannya mif'alun. Ini namanya isim ala ya. Kan ada mif'alun, ada mif'alatun ya, ada 3 kalau tidak salah ya. Kemarin juga kalau tidak salah sudah diajarkan oleh guru kita hafizahullah ya. Yang jelas ini salah satunya isim alat. Jadi mir'atun wazannya mif'alun. Dari kata kerja ra'a yara. Ra'a yara itu melihat. Berarti alat untuk melihat apa itu? Cermin ya. Alat untuk melihat diri kita itu cermin. Ya. Kalau tidak salah Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min ya, kalau tidak salah atau kamakal ya. Jadi seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia melihat kekurangan pada dirinya di cermin itu, maka dia akan berusaha memperbaiki ya, seperti itu. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki ya. Jadi kalau kita bercermin ya, kita melihat diri kita ya di cermin seperti itu. Kalau kita melihat kekurangan pada diri kita di cermin itu, kita tidak maki-maki ya kekurangan tersebut. Akan tetapi apa yang kurang, apakah dari segi penampilan dan sebagainya, kita berusaha merubah supaya jadi baik. Ya, itulah gambaran seorang mukmin kata Rasulullah SAW. Jadi mir'atun ini adalah cermin ya. Taib, asalnya dari kata kerja ra'a ya. Taib, selanjutnya hal turidu syai'an akhar ya. Hal turidu syai'an akhar. Ya, syai'an. Ma makna di sini syai'an? Ya. Syai'an itu kalau dalam bahasa Inggris itu thing ya. Apa? Ya? Enggak, bukan ya. Syai'an itu sesuatu. Ya. Syai'an ya. Syai'an itu sesuatu. Akhar ya. Akhar
Apa artinya akhar? Ya, other. Yang lain. Jadi syai'an akhar, sesuatu yang lain, sesuatu yang lain ya. Kalau syai'un ini sesuatu. Kalau akhar ini yang lain. Taib. Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafadhal ya. Taib, ini ya makna-makna mufradatnya. Oh, taib, ada satu lagi ya, ayya khidmatin. Ya, ayya khidmatin. Ya, apa artinya ayya khidmatin? Ya, khidmah itu sudah ya, khidmah itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, berkhidmat. Itu dari bahasa Arab ya. Ya. Khidmatun ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia itu berkhidmat gitu ya. Berkhidmat ya. Khadim, tahu kan khadim? Ya, apa artinya khadim? Ya, orang suka pakai bahasa, oh dia punya khadim gitu. Artinya khadim itu pembantu ya. Taib, kalau khidmah ya, khidmah adalah bantuan ya. Jadi saya berkhidmat gitu, artinya dia menyatakan saya membantu gitu, seperti itu. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Taib, khidmah ini berasal dari kata kerja ya, berasal dari kata kerja. Khadama, dari kata khadama yakhdumu ya. Saya lupa wazannya ya. Yang jelas ini dari kata membantu ya, kemudian ini bantuan ya. Jadi kalau kita katakan di sini ayya khidmatin ya, ayya ya, ayya. Ini asalnya ayyun ya. Ini asalnya ayyun. Ini kenapa jadi ayya? Karena di sini maf'ulun bihi sebenarnya ya. Di sini turidu ayya khidmatin. Ada turidunya turidunya itu dibuang. Jadilah ayya khidmatin. Jadi ini sebenarnya maf'ulun bihi. Makanya di sini ayya, tapi asalnya ayyun ya. Taib, ayya khidmatin. Apa artinya ayya khidmatin? Ya. Kalau dalam dalam bahasa Inggris itu mungkin can I help you gitu ya, seperti itu ya. Can I help you, kalau itu bahasa Inggris. Ayo khidmah ya. Jadi misalnya kita punya toko gitu kan ya, kita punya toko, kemudian ada orang masuk ke toko kita ya, masuk tengok atas, tengok kiri kanan gitu, jadi bingung kayak nyari apa. Terus kita katakan kepada dia ahlan wa sahlan ya, ahlan wa sahlan gitu, selamat datang, ayya khidmatin ya ahi ya, can I help you gitu kan, ada nggak yang bisa saya bantu gitu. Oh iya, saya nyari ini gitu. Nah barulah kita bantu, seperti itu ya. Jadi ayya khidmatin artinya kalau dalam bahasa Inggris itu ya, mudah-mudahan pas ya, ayya khidmatin kalau dalam bahasa Inggris can I help you ya, seperti itu ya. Taib, mungkin ini ya maknanya. Coba kita terjemahkan keseluruhan ya. Taib ya, al-mushtari ya, pembeli. Assalamualaikum, al-ba'i'u, penjual. Wa'alaikumussalam, ayya khidmatin ya. Ya, can I help you, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Ayya khidmatin ya, ayya khidmatin. Kenapa ayya di sini? Sebenarnya di sini ada kata dibuang sebelumnya. Kata yang dibuang sebelumnya itu adalah turidu ayya khidmatin ya. Apa artinya turidu ya? Turidu ayya khidmatin maksudnya mau bantuan apa gitu ya. Nah ayya di sini jatuhnya maf'ulun bihi ya. Taib. Kemudian kenapa dia tidak bertanwin padahal tidak pakai alif lam? Karena asalnya ayyun. Kenapa bukan ayyan? Ya, karena dia mudhaf. Ya, dia disandarkan kepada isim khidmah. Ya, maka jadilah alif tanwinnya dibuang. Jadi ayya khidmatin ya, khidmatin mudhafun ilai. Ya, mudhafun ilai. Jadi dia ayya mudhaf
khidmatin mudhafun ilaih wa ala majrur wa alamatu jarrihi, alamat jarnya dengan kasrah zahira fi akhirih, kasrah yang jelas di akhirnya. Ya, jadi ayya khidmatin. Al mushtari, pembeli. Uridu ba'dal asas. Ya. Uridu ba'dal asas. Jadi saya mau sebagian perabot gitu, beberapa perabot gitu kalau bahasanya ya. Jadi uridu ba'dal asas. Ya, jadi saya mau beberapa perabot gitu ya. Kalau terjemahannya ba'dal asas, sebagian, al asas perabot, sebagian perabot, tapi terjemahannya mungkin yang tepat itu saya menginginkan ya beberapa perabot gitu ya. Taib al-ba'i, ya penjual. Madza turidu li ghurfatin naum? Ya, madza turid? Apa yang Anda inginkan li ghurfatin naum, untuk tempat tidur? Maksudnya perabot apa? Ya, ruang tidur gitu. Ya. Perabot apa untuk ruang tidur yang Anda butuhkan. Kemudian al-mushtari, pembeli mengatakan, uridu sariran, saya mau tempat tidur, wasitaratan, dan saya mau gorden. Al-ba'i, wa madza turidu li ghurfatil julus? Ya, apa yang Anda inginkan untuk ruangan tamu, ruang tamu. Ya, maka al-mushtari, pembeli mengatakan, uridu arikatan, saya mau sebuah sofa, ya. Saya mau sebuah sofa, ya, wasajjadah, sebuah sofa, ya. Kemudian wasajjadatan, dan saya mau karpet, ya. Diterjemahkan di sini karpet, ya. Taib al-ba'i, wa madza turidu lil matbakh? Apa yang Anda inginkan untuk dapur, ya? Al-mushtari, pembeli mengatakan, uridu furnan, saya mau sebuah oven, ya, wasallajatan, dan sebuah kulkas, ya. Asalnya furnun dan salajatun. Kenapa di sini furnan wa salajatan? Kenapa furnan? Furnan karena dia maf'ulun bihi. Ya, dalam ilmu nahwu disebut sebagai maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi itu simpelnya adalah objek. Ya, uridu, ya, subjek dan predikat. Uridu, subjek dan predikat. Ya. Jadi saya ingin, ya. Jadi uridu itu subjek, di situ juga predikat dan subjek. Ya, jadi saya menginginkan, arikatan objek. Ya. Nah, objek atau maf'ulun bihi, ya, itu selamanya mansub. Ya, selamanya mansub namanya. Jadi maf'ulun bihi mansub. Apa alamat nasabnya di sini? Alamat nasabnya dengan fathatun zahiratun fi akhiri, fathah, arikatan. Jadi bukan arikatun. Ya, di lain waktu kita akan temukan arikatin. Ya, tergantung ya. Kalau misalnya kita masukkan huruf jar fi misalnya, ya, kita masukkan huruf jar fi, maka kita katakan fi jangan, bukan fi, enggak cocok. Ala. Ya, ala. Ya, kita masukkan huruf jar ala di atas. Ala arikatin. Ya. Di atas apa? Apa tadi ini? Sahih ya, arikatan ya. Arikatan, ya. Maka ala arikatin, di atas tempat, di atas sofa. Maka di situ majrur. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada harfu jarrin, yaitu ala. Nah, makanya kan kemarin kita jelaskan bahwa ilmu nahwu itu yang mempelajari perubahan akhir, harakat akhir di setiap kalimat. Ya kan, seperti itu, dan kedudukannya. Nah, inilah kita pelajari kan. Tadinya kan arikatun. Loh, kok di sini arikatan gitu kan? Oh, ternyata arikatan karena dia maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi itu harus mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah. Di lain waktu kita ketemu, loh, kok ini ala arikatin gitu. Perasaan kemarin arikatan, kok ala arikatin? Ya, hari kemarin arikatun. Ya, loh, sekarang kok arikatan? Ya, besoknya, loh, kok ala arikatin? Perasaan kemarin arikatan, kok ala arikatin? Nah, ternyata karena ada ala di depannya harfu jarrin, maka berubahlah dia jadi majrur. Ya, alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan kasrah. Ya, seperti itu. Jadi mempelajari harakat setiap kata, kemudian kedudukannya apa? Ya, kedudukannya arikatan maf'ulun bihi, ala arikatin kedudukannya sebagai ismun majrur, ya. Karena masuk harfu jarrin, ya, seperti itu. Uridu arikatan, ya, uridu arikatan wasajjadatan. Loh, kenapa di sini wasajjadatan gitu kan? Nah, wasajjadatan karena ada huruf wawu, ya. Nanti dalam ilmu nahwu kita sebut sebagai ataf, wawu ataf,
Ya, jadi kalau ada waw seperti ini, waw ataf ini, maka isim setelahnya itu mengikuti isim sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ala arikatin wasajadatin. Ya. Jadi kan ini kan uridu arikatan wasajadatan. Ya. Karena arikatan ada waw ataf namanya, maka di sini juga sajadatan. Tapi kalau ala arikatin, ya, wasajadatin. Jadi di atas sofa dan di atas sajadah. Ya, makanya sajadah di sini juga apa? Juga majrur, ya. Jadi waw di sini waw ataf, isim setelahnya mengikuti isim sebelumnya, ya, yang dimaktufkan, ya, yang diikutkan ke situ, ya. Taib. Jadi uridu arikatan wa sajadatan, ya, dan sajadah. Al-ba'i wa madza turidu lil matbakhi. Ya, taib, lil matbakhi asalnya al matbakhu. Ya, tapi karena masuk huruf lam di situ, lam di sini kepemilikan, ya, salah satu huruf jar. Kita sudah terangkan kemarin bahwa huruf jar itu ada 9 ditambah huruf kasam 3, berarti totalnya 12. Di antaranya lam ini. Ya, jadi kalau masuk pada isim, maka isimnya namanya majrur, ismun majrur. Ya, alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah, lil matbakhi. Asalnya al matbakhu. Kadang-kadang kita akan ketemukan matbakha, al matbakhu, al matbakha. Ya, contoh misalnya, ya, al matbakhu wasi'un. Ya, al matbakhu mubtada, maka dia marfu. Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma, al matbakhu. Ya, kadang-kadang kita ketemu al-matbakha. Kok al-matbakha? Ishtaraitul matbakha. Atau jangan, dakhaltul matbakha. Saya masuk dapur. Ya. Nah, al-matbakh di sini apa? Kedudukannya objek. Karena dia objek, maka disebut sebagai isim mansub. Ya. Alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, fathah. Maka dakhaltu al-matbakha. Nah, di sini lil matbakhi. Ya. Kenapa al-matbakhi? Kenapa di sini kasrah gitu kan? Karena dia ismun majrur, masuk harfu jar sebelumnya, ya. Jadi lil matbakhi di sini lam di sini adalah harfu jarrin, ya. Kemudian al-matbakhi ismun majrurun bi lam itu tadi, ya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Ya, seperti itu. Taib, ya. Al-mushtari, pembeli, ya. Uridu furnan wa thallajatan. Ya, saya menginginkan oven dan kulkas, ya. Sama waw di sini waw ataf, ya. Al-ba'i wa madza turidu lil hammam. Apa yang Anda inginkan untuk apa? Al-hammam, lil hammam, kamar mandi. Jadi lam di sini juga harfu jarrin, ya. Taib, al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Ya, saya mau water heater itu, pemanas air, ya, wa mir'atan, ya, wa mir'atan dan cermin, ya. Taib, bedakan antara mir'atun dengan mar'atun, ya. Kalau mir'atun cermin, kalau mar'atun apa? Mar'atun perempuan, ya, jadi beda, ya, hati-hati. Taib, al-ba'i, hal turidu syai'an akhar, ya. Kalau syai'an itu apa ya? Bahasa Inggris something, ya. Ya, something, ya. Ya. Jadi hal turidu syai'an akhar. Apakah Anda menginginkan something else gitu, ya. Jadi sesuatu akhar itu yang lain, ya. Syai'an akhar, sesuatu yang lain, ya. Taib, al-mushtari syukran. Ya. Syukran. Syukran, apa makna syukran? Ya, thank you. Uridu musyahadatal asas. Saya mau melihat-lihat perabot terlebih dahulu, ya. Bahasa terjemahannya seperti itu. Ya, musyahada menyaksikan atau melihat-lihat, al-asas perabot. Jadi uridu musyahadatal asas. Ya, jadi saya mau melihat perabot terlebih dahulu. Al-ba'i, ya, pembeli, penjual, tafaddal, ya. Tafaddal. Apa artinya tafaddal? Ya, please, ya, silakan, ya. Taib, ya, intahaina minal hiwar ats-tsalits. Ya, insyaallah gadan sanantakil ila al-mufradat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, murni dari lemahnya ilmu dari syaitan, dan yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.